Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Melanjutkan pada buku kita teman-teman sekalian, Wanita Muslimah Inilah Surgamu, yang ditulis oleh Syekh Abdullah bin Jarullah Alu Jarullah. Dan kita akan masuk ke bab baru dari bahasan beliau, yaitu berbagai keuntungan menikah. Dan ini nasihat tentu bagi setiap wanita yang menunda-nunda pernikahannya. Tentu juga masuk dalamnya setiap laki-laki muslim ya. Karena memang seharusnya setiap muslim dan muslimah tidak boleh menunda ibadah yang mulia ini. Dan tidak ada hubungannya antara pernikahan dengan prestasi dunia. Misalnya harus sarjana dulu, harus punya rumah dulu, harus punya transportasi dan seterusnya. Begitu juga nasihat bagi para wali-wali ya, atau ayah ataupun orang tua lah secara umum yang selalu saja menunda-nunda pernikahan-pernikahan anak mereka. Baik anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan alasan masih kecil. Bahkan kadang-kadang umur 20-25 tahun pun masih dianggap kecil. Padahal umur ini kalau kita hitung umur umat Muhammad SAW yang beliau mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Artinya sudah sepertiga umurnya kalau dia berumur 20 tahun yang dia laluin. Masih ada 2/3 saja dari masa hidup dia kalau kita ambil standarisasi hadis ini yang akan dia hidup di muka bumi ini. Oleh karena itu teman-teman sekalian harusnya difikirkan baik-baik ya. Dan banyak sekali permasalahan yang terselesaikan dengan pernikahan. Jadi baik itu secara pribadi individu yang menjalaninya ataupun bagi walinya, orang tuanya ya. Kalau anaknya misalnya contoh lebih cenderung suka bergaul dengan lawan jenis di luar rumah atau menghabiskan waktu di luar rumah ya, dan orang tuanya pusing tidak tahu harus bagaimana menarik lagi si anak untuk betah dalam rumah, maka pernikahan solusinya. Bagaimana dia menikahkan, dan kami lihat sendiri salah satu kerabat kami pernah dipraktikin metode ini, akhirnya dia betah di rumah setelah anak laki-laki itu dinikahkan. Dia mulai muncul tanggung jawab, perasaan ingin memperhatikan keluarganya ya, mulai berpikir untuk bekerja, apalagi kalau dia mendapatkan wanita yang bijaksana, yang dewasa. Begitu juga dengan perempuan ya. Kalau sudah sampai bangkang pada orang tuanya, melakukan pelanggaran-pelanggaran, biasanya memang karena ada lawan jenis di belakang dia, ada lawan jenis di belakang dia, maka ini sering terjadi ya. Nah kalau kita nikahkan dia dengan menambah 1 piring saja di atas meja makan untuk anak mantu kita, maka 50% permasalahan kita atau bahkan lebih daripada itu dengan si anak sudah tertanggulangi. Karena Nabi SAW mengatakan itu, barang siapa yang telah menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, maka tersisa setengah lagi dia menjaganya. Dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Saya akan bacakan apa yang ditulis oleh penulis di sini, judulnya berbagai keuntungan menikah. Menikah banyak membawa manfaat dunia dan akhirat, bahkan juga bagi kesehatan tubuh. Di antara manfaat tersebut adalah yang pertama, demi mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan puncak kebahagiaan seseorang hamba di dunia dan juga di akhirat. Artinya, di poin pertama, manfaat pertama ini adalah seseorang menerapkan agamanya dalam pernikahan tersebut. Kalau dia menikah bukan karena sekedar suka, bukan karena orang tuanya misalnya yang perintahkan, bukan karena faktor umur, lingkungan, memang dia tahu ini adalah perintah Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia coba amalkan, maka ini teman-teman sekalian menilai pahala. Ya, dia sedang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nilai tersendiri ya. Dan ini selalu kami ingatkan pada saat membahas masalah rumah tangga, bahwasanya memang hal yang mendasar yang harus difahami oleh setiap orang yang berumah tangga dari kaum muslim dan muslimah, bagaimana dia meniatkan melaksanakan ini karena Allah, supaya dia tetap berada di bahtera pahala. Nah, rasionalnya begini, kalau seandainya ada orang yang berpuasa, dari kayak ini hari Kamis ini ada orang puasa, mulai dari waktu sahur atau azan subuh sampai menjelang maghrib sebentar, dia akan ternilai sedang melakukan ibadah, ya. Jadi dia dengan berpuasa, walaupun dia sedang duduk, dia sedang ngobrol, dia sedang pergi ke satu lokasi, dia berada di sebuah bahtera namanya puasa. Pahalanya terus berjalan sampai dia menjelang buka puasa itu.
Nah demikian pula dengan berumah tangga. Ya, kalau dia berumah tangga, maka secara otomatis dia berada di sebuah bahtera namanya rumah tangga. Apapun aktivitas yang dilakukan, maka nilai pahala yang sangat besar yang didapatkan. Belum lagi aktivitas-aktivitas tambahan di dalamnya, seperti misalnya seorang suami memberikan perhatian, kasih sayang, interaksi biologis, bercumbuan, memenuhi kebutuhan nafkah istrinya, anaknya, maka dia akan panen pahala. Betul juga dengan seorang istri, menunggunya seorang istri di rumah sampai suaminya pulang kerja, itu ibadah. Ya. Lalu kemudian dia dandan dengan bersih, dia rapikan rumah, dia masakkan suaminya, dia siapkan pakaiannya yang akan digunakan untuk bekerja lagi esok hari. Ini semua nilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana seseorang muslim dan muslimah tidak memahami poin ini, bahwasanya ada peluang pahala yang melimpah sekali yang biasa dia dapatkan tapi luput darinya. Makanya menarik sekali statement Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ini sering kami ingatkan dan kami ulangi. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya tahu umur saya tinggal 10 hari saja, maka saya tidak akan lewatkan kecuali didampingi oleh seorang istri. Jadi karena besarnya pahala yang bisa dapatkan hanya dengan bercumbuan, hanya dengan bercanda, ya, saling menghibur, saling memuaskan, ya, makan sama-sama, memecahkan permasalahan atau apa yang sedang dikeluh kesahkan oleh pasangan, semuanya pahala. Semuanya pahala. Bahkan seorang suami dengan memberikan nafkah istrinya setiap bulan, misalnya AC yang dihirup sehingga udaranya sehingga bisa menyejukkan badan, menyejukkan perasaan. Yang saya betah di rumah, kemudian mau kamar mandi pakai sabun, sampo, odol, buang hajat di WC, listrik yang berjalan, lampu segala macam. Ini dibayar oleh gaji suami, dia panen pahalanya. Tidak ada sisi dari rumah itu kecuali dia panen pahalanya. Begitu juga dengan istri, dengan dia menjaga rumah tersebut dengan baik sebagai amanah, karena Nabi SAW mengatakan, dan istri pemimpin di rumah, ya, maksudnya harta dan rumah juga anak-anak suaminya, maka dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jadi setiap jengkar rumah ibu muslimah itu, ya, atau anda wahai ukhti muslimah, kalau dijaga sebagai amanah maka akan ada pahalanya. Itu luar biasa. Jadi di rumah saja itu berputar, luar biasa pahala yang bisa didapatkan. Kalau sudah punya anak, begitu juga. Bagaimana dia bisa panen pahala dari anak-anaknya. Begitu juga anak-anak panen pahala dari orang tuanya. Jadi dalam rumah tangga itu luar biasa pahala yang bisa diraih. Tapi ingat, niatnya karena Allah dan Rasulnya. Yang kedua kata beliau, demi mengikuti sunnah para Rasul yang memerintahkan kita untuk selalu mengikuti dan mencontoh mereka. Jadi memang dia pertama adalah perintah atau mengikuti perintah Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Kita juga boleh niatkan untuk menambah pahala. Seluruh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW memang perintahnya itu, sunnah beliau. Kata Nabi SAW, termasuk sunnah para nabi-nabi adalah menikah, ya, bersiwak, ya, menggunakan wangi-wangian atau minyak wangi. Itu bagian daripada syariat nabi-nabi sebelum kita. Kemudian yang ketiga, memenuhi kebutuhan biologis. Menggembirakan dan menyenangkan hati manusia. Kita tidak bisa pungkiri, Allah memberikan kita beban dalam hati, dalam diri ini, syahwat yang sulit untuk dikontrol. Ya, kalau sudah datang syahwat tersebut sulit untuk dikontrol. Orang yang ikuti acara kita yang sudah berumah tangga, kalau tahu bagaimana kalau syahwatnya bangkit, sampai seperti sesuatu yang susah sekali untuk dikontrol, baik itu sikap, tutur kata, bahkan kadang-kadang nafas dan segala macam. Memang ada sesuatu yang bergejolak dalam diri kita. Memang Allah membebankan itu pada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Allah telah menghiasi dalam diri manusia rasa suka syahwat, dan diikuti dengan syahwat kepada kaum wanita. Itu memang ada. Dan dengan itulah laki-laki dan perempuan mau berinteraksi biologis, akhirnya bertemu antara sperma sama sel telur, dan terjadilah populasi manusia. Bayangkan kalau Allah tidak memberikan syahwat kepada kita. Maka bagaimana bisa interaksi kalau saya laki-laki tidak suka sama perempuan, atau perempuan tidak suka sama laki-laki? Bagaimana caranya terjadi populasi manusia? Akan sangat sulit sekali. Mungkin Anda mengatakan, oh bisa saja diambil sperma, kemudian juga diambil sel telur lalu dipertemukan. Baik, berapa banyak orang yang melakukan hal seperti ini? Ini susah payah. Tapi dengan adanya syahwat, orang jadi mau.
Orang jadi suka melihat, tersentuh, jadi punya hasrat, ingin mencium, ingin memeluk, ingin meletakkan kemaluan di kemaluan. Itu kan ada. Nah, cuma memang Allah mengajarkan cara yang benar, yaitu menikah. Minta baik-baik kepada walinya wanita, kemudian berikan mahar, kemudian menikah. Gitu kan. Lalu, ya, sahlah mereka menjadi suami istri. Dengan adanya saksi. Gitu kan. Dengan orang juga melakukan dengan tenang dan ada pahala setiap kali interaksi biologisnya, gitu ya. Jadi terpenuhi kebutuhan itu dan semua orang juga tahu, karena ada penelitian medis ya. Kalau setelah terjadi interaksi biologis ada ketenangan di dalam jiwa setiap orang yang melakukan itu, apalagi dalam kondisi halal ya, tentunya. Kemudian menggembirakan dan menyenangkan hati manusia, pasangan. Jadi bukan cuma sekedar pelampiasan biologis kita, memenuhi kebutuhan biologis pasangan, tapi kita menggembirakan pasangan kita, itu ada pahala sendiri lagi. Ya, karena kata Nabi SAW termasuk hal yang amal yang dicintai oleh Allah dalam memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, apalagi suami istri, apalagi anak, apalagi orang tua gitu ya. Kemudian yang keempat, memelihara kemaluan, kehormatan, pandangan mata dan menjauhkan dari bencana. Apa hubungannya sini? Bencana dengan menjaga kemaluan, menjaga pandangan ya. Karena memang perzinahan, kemudian melihat yang haram dan segala macam ini menjadi penyebab bencana kan gitu. Oleh karena itu di sini dikatakan dengan menikah terjaga itu. Sehingga kemaluan jauh dari penyakit-penyakit, tidak perlu berzina sana sini. Tapi dia lampiaskan pada yang halal. Kehormatannya jadi mulia. Orang semua tahu kalau sudah menikah, mereka akan terjadi interaksi biologis, bahkan perempuan itu bisa hamil. Bahkan perempuan hamil dengan bangganya pergi ke dokter, konsultasi, kemudian mereka melahirkan. Mereka nggak ada beban, karena memang dari suami yang halal. Kecuali kalau dilakukan pada yang haram, itu berbeda. Dia hamil di luar nikah misalnya, itu lain. Ya. Atau dia melakukan perzinahan diam-diam, maka itu dia akan ketakutan sendiri. Itu umumnya yang terjadi. Kemudian yang kelima, memperbanyak generasi Islam. Karena semakin banyak jumlah umat Islam akan semakin kuat dan disegani oleh umat-umat lain. Sehingga mampu berdiri sendiri tanpa bantuan umat lain. Tentu saja bila umat Islam menggunakan potensi yang mereka miliki dengan cara yang benar dan bersih. Artinya, kalau seandainya saya menikah, teman-teman saya semua menikah, keluarga saya semua menikah. Maka kan kemungkinan besar itu ya, akan ada keturunan. 99%, mungkin 1%-nya ada yang gagal, ada yang mandul segala macam. Tapi umumnya orang terjadi keturunan. Jadi kalau saya muslim dan istri saya muslimah, lahirlah generasi muslim. Itu secara otomatis. Itu seperti itu sabda Nabi SAW. Menikahlah kalian dengan wanita yang penuh kasih sayang dan subur. Karena aku akan bangga dengan jumlah umatku pada hari kiamat. Dan anak-anak itu adalah amal jariah. Kata Nabi SAW, semua yang kalian kerjakan akan melihat pahala di sisi Allah. Dan ketahuilah, anak adalah hasil jerih payah kalian. Jadi biologis itu dinilai. Selain kita dapat kenikmatan, tapi kan kita menumpahkan sperma laki-laki. Perempuan juga menampung sperma itu. Itu dihitung upaya. Sehingga semua yang anak kita kerjakan dari kebaikan, kita sebagai orang tua akan panen pahalanya. Ya. Itu sudah cukup. Keberadaan kita disebabkan karena kedua orang tua kita. Walaupun mereka tidak mengajarkan kita agama. Mungkin banyak orang tua, awam, tidak ngerti agama. Ibu, ayah, tidak ngerti agama. Tapi dia coba masukkan anaknya di sekolah ini, sekolah itu, sekolah agama, pesantren. Lalu anaknya jadi faham agama, lalu jadi ulama. Tetap kedua orang tuanya panen pahalanya. Ya. Jadi memang mereka adalah generasi-generasi yang akan memperbanyak dan memperkuat Islam. Ya. Memperbanyak maksudnya jumlah kaum muslimin. Ya. Begitu juga poin ke-6 sama untuk merealisasikan kebanggaan Nabi SAW terhadap umatnya yang banyak di hari kiamat nanti. Itu juga ada nilai pahala lagi tersendiri karena dengan niat kita memenuhi apa yang Nabi SAW minta dari kita walaupun kita tidak ketemu dengan beliau, yaitu dengan memperbanyak keturunan, maka kita akan dapat pahala lagi sendiri di situ. Itu yang ke-6. Yang ke-7, menciptakan ikatan kekeluargaan dan memperkuat tali kasih sayang antara sesama anggota keluarga dan mengikat hubungan sosial. Karena masyarakat yang saling terikat adalah masyarakat yang kuat dan bahagia. Maksudnya adalah, di poin ke-7 ini, kasih sayang itu akan lebih meluas. Kita ada mertua, ada orang tua. Ya, artinya sebelum kita nikah kan kita punya orang tua, kita punya saudara segala macam. Sekarang setelah menikah,
akan ada lebih luas lagi karena ada kerabat pasangan kita. Ya. Dari hubungan suami istri itu akan ada anak yang tidak akan pernah namanya, ada istilah mantan anak atau bekas anak. Akan terus selama sudah ada anak, maka hubungan antara kedua ayah dan ibu ini walaupun mereka sudah bercerai, tetap akan ada keterkaitan. Nggak bisa dipungkiri karena itu hasil dari mereka. Ya. Dan ini kalau tidak ada perceraian maka luar biasa bagaimana hubungan kekerabatan makin terjalin dengan baik ya. Kemudian yang kedelapan, menikah bisa membuka jalan turunnya banyak rezeki dan kekayaan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 32, "In yakunu fuqara yughnihimullah min fadli." Jika kalian miskin atau jika mereka miskin ya, orang-orang yang menikah itu, maka Allah akan membuat ya, mereka kaya ya, dengan karunia darinya. Gitu ya. Dan Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, ya, carilah kekayaan itu di pernikahan. Juga sabda Nabi SAW, "Thalathatun haqqun 'ala Allahi aunuhum." 3 orang yang berhak mendapatkan pertolongan dari Allah. Lalu beliau menyebutkan salah satunya al-mutazawwiju yuridul afaf. Orang yang menikah dan berniat menjaga kesuciannya. Jadi dia menikah karena niat jangan sampai terjerumus pada perzinahan gitu ya. Perzinahan. Maka ini teman-teman sekalian satu hal yang luar biasa. Bisa menjadi penyebab kekayaan dan juga dijamin itu hak Allah memberikan kepada mereka pertolongan ataupun rezeki. Karena mau tidak mau, kalau saya menikah, maka rezeki yang sudah tercatatkan untuk saya dan yang tercatatkan buat istri saya itu akan bergabung, ya. Jadi istri saya pun akan mendapatkan makanan dia, minuman dia dari hasil kerja saya, maka otomatis Allah akan menambahkan rezeki yang pada saya karena adanya si istri. Bertambah anak karena adanya si anak. Seperti itu. Yang kesembilan, memelihara spesies manusia dengan sistem reproduksi yang dihasilkan melalui pernikahan dan memperoleh jantung hati dengan kelahiran anak. Jadi dengan menikah, manusia akan ada regenerasi, terus bertambah, gitu kan. Nah, kalau tidak akan habis spesies manusia. Seperti di beberapa negara sekarang diadakan penelitian, ya saya lihat sendiri cuplikannya dan penelitian ilmiahnya, karena mereka bukan kaum muslimin ya, tidak ada pengharusan dari orang tua mereka harus menikah, maka mereka kumpul kebo saja, ada anak nggak ada anak terserah. Ya, bahkan saya pernah temuin sendiri di Spanyol waktu kami umrah plus Spanyol ya, pertama kali saya waktu itu ke sana beberapa tahun yang lalu. Kebetulan salah satu tour guide-nya itu orang Spanyol asli. Namanya Pedro, dia orang Nasrani. Dan orang ini sudah putih semua rambutnya, 60 tahun lebih. Saya sempat ngobrol sama dia. Salah satu yang saya sempat bicara setelah kenal namanya dia, tinggal di mana, segala macam. Aktivitasnya apa, dia ceritakan memang dia sudah lama bekerja, dia sudah puluhan tahun gitu. Memang dia lebih suka, dia enjoy pekerjaan dia. Terus saya tanya, ya, ada berapa anak? Dia bilang, saya belum menikah. Terus saya tanya, kenapa Anda tidak menikah? Dia bilang, untuk apa saya menikah? Saya menikah, saya menambah beban hidup saya, dia bilang. Saya harus pikirkan istri saya harus pulang tepat waktu, saya harus begini dan begitu. Apalagi kalau ada anak, saya harus urus lagi mereka. Sekarang saya free. Saya bisa pulang kapan saja, saya bisa bergaul sama siapa saja, penghasilan saya nikmati sendiri. Begitu pikiran mereka, karena tidak ada namanya menikah ibadah. Beda dengan kita kaum muslimin. Malah dimotivasi. Kata Nabi SAW, wahai sekalian anak muda, menikahlah. Ya ma'syara syabab. Ya. Man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian anak muda, siapa yang mampu melakukan interaksi biologis, bukan mampu sini dalam arti kata, ya, mampu dengan secara finansial. Tapi si suami sudah siap melakukan interaksi biologis dan siap pada hari itu memberikan makan istrinya apa yang dia makan. Tinggal istrinya di tempat yang dia tinggal. Dia lindungi istrinya semampu dia. Ya, dengan. Begitu juga si istri atau perempuan sudah mampu siap menerima sperma suaminya sehingga dia hamil dan jadi ibu nantinya. Dan melayani suami juga mendidik anak-anaknya. Maka dianggap ba'a. Nabi panggil, wahai anak muda menikahlah. Kita disuruh menikah. Bukan bergaul bebas. Ya. Bukan bergaul bebas. Nah ini perbedaannya. Jadi kita di sini ada ya,
reproduksi manusia tapi dengan cara yang benar yang sesuai dengan Allah inginkan. Dan juga Allah memberikan kita rasa senang pada saat dikaruniai anak ya. Ada jantung hati kita ya. Kita lihat ini, oh ini anak saya, dinisbatkan kepada saya. Anak ini nanti akan bakti kepada saya dan seterusnya ya. Maka ini juga termasuk ya poin yang luar biasa dari keuntungan pernikahan. Yang ke-10, kebutuhan setiap pasutri terhadap pasangannya untuk mendapatkan ketentraman jiwa, ketentraman jasmani dan rohani. Kenapa banyak orang pacaran teman-teman sekalian? Karena dia butuh ketentraman dengan lawan jenisnya kan. Tapi dengan cara yang salah. Ini kalau saya bahasakan sebelum menikah gitu kan. Tapi kalau dia menikah, dia sudah dapatkan itu. Apa yang dia inginkan, jalan sama-sama ke restoran, makan sama-sama di rumah kah, cumbuan, ngobrol-ngobrol, bercanda, biologis, semua terpenuhi. Gitu kan. Nah itu jadi kebutuhannya terpenuhi. Makanya orang-orang yang tidak menikah itu pelampiasannya kepada yang haram. Gitu kan. Yang ke-11, untuk memenuhi kebutuhan biologis yang ada pada setiap pria dan wanita yang Allah ciptakan untuk kesempurnaan hidup umat manusia. Ini sudah kita singgung tadi. Artinya karena adanya fitrah itu. Yang ke-12, tolong menolong untuk mendidik keturunan, membina dan memelihara keutuhan keluarga. Dengan adanya suami istri, maka sama-sama saling rangkul-merangkul untuk bisa mendidik keturunan manusia. Diajarkanlah adab, tata kerama, aturan-aturan agama dan seterusnya ya. Yang ke-13, mengatur hubungan pria dan wanita dengan dasar tukar-menukar hak dan kewajiban, serta tolong menolong yang produktif dalam bingkai cinta, kasih sayang, penghormatan, dan kemuliaan. Artinya, si laki-laki pada saat jadi suami, dia udah punya kewajiban. Maka dia terus mengejar kewajiban tersebut agar mengejar pahala di sisi Allah. Nah, dia penuhi kebutuhan pasangannya walaupun dia tidak kenal sebelumnya. Si istri juga begitu. Terus melayani suaminya segala macam, karena itu bagian daripada agama. Kemudian dia pun akan panen pahala di situ. Jadi memang luar biasa besarnya gitu. Ya, luar biasa besarnya pahala yang bisa didapatkan dari pernikahan tersebut. Kemudian yang ke-14 disebutkan dalilnya tentang masalah itu ya. Memperoleh pahala dan ganjaran besar dengan memberikan hak kepada istri dan anak. Serta dengan menafkahi mereka. Nabi SAW bersabda, fi bud'i ahadikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajr. Qala ara'aytum law wada'aha fi haramin akana alihi fiha wizrun. Fakadhalika idha wada'a fil halal kana lahu ajra. Dalam hubungan kelamin, salah seorang di antara kalian terdapat pahala. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, seseorang di antara kami melampiaskan syahwatnya, ada kenikmatan. Apakah dia layak mendapatkan pahala pula? Kata Nabi SAW, bagaimana kiranya bila kalian meletakkan kemaluan kalian pada tempat yang diharamkan? Bukankah kalian juga berdosa? Demikian juga bila salah seorang meletakkannya pada yang halal, maka ia juga mendapatkan pahala. Hadis ini riwayat Muslim. Juga kata Nabi SAW, ini tentang masalah interaksi biologisnya. Kalau masalah nafkah yang dikeluarkan, kata Nabi SAW, innaka lan tunfika nafakatan tabtagi biha wajah Allahi, illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Setiap kali kalian mengeluarkan nafkah demi mencari keridhaan Allah, pasti kalian akan mendapatkan pahala. Termasuk yang kalian masukkan ke dalam mulut istri kalian. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi hadis ini teman-teman sekalian memberikan gambaran kepada kita tentang luar biasanya pahala yang bisa kita dapatkan. Kita melanjutkan teman-teman sekalian di poin ke-15. Ya. Kesempurnaan agama dan kesucian jiwa dan tubuh serta menjaga nama baik. Ya. Di sini ada poin juga yang diingatkan selain berpahala, yaitu bagaimana kita menyempurnakan agama kita dengan pernikahan. Karena Nabi SAW mengatakan tadi di awal pertemuan sudah saya singgung, man tazawwaja faqad damina nisfa dinahu. Siapa yang menikah maka dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Falyattaqillah fi nisfil baqi. Maka dia tinggal bertakwa kepada Allah di setengah yang tersisa. Maka dengan dia menikah, apalagi dia niatkan karena Allah, maka dia sudah menyempurnakan setengah agamanya dan juga kesucian jiwa dan tubuh serta menjaga nama baiknya. Saya sudah sempat singgung ini ya, kalau masalah menjaga nama baik, bagaimanapun ya orang itu, kalau dia maksudnya secara fisik ya, paras wajah, sederhana pun ya, dan ekonominya pun biasa, atau bahkan jenjang pendidikannya tidak ada, tetapi kalau dia ya, sudah menikah, itu punya nilai sendiri di depan mata masyarakat gitu ya. Ini poin juga yang perlu digarisbawahi. Yang ke-16,
Bila Allah karunia anak, maka doa anak kepada orang tua, seperti sabda Nabi SAW, apabila seorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah pahala perbuatannya kecuali 3 perkara. Kecuali dari 3 perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang selalu mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Artinya, dengan menikah, kan pintu mendapatkan anak besar sekali peluangnya. Kecuali 1-2 orang atau beberapa orang yang memang sedang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka belum dikarunia anak gitu kan. Tapi umumnya dikarunia anak. Umumnya manusia itu kalau sudah menikah, umumnya 90% lebih dikasih anak. Sekian persen, kurang dari 10% yang tidak mendapatkan anak. Nah, dengan adanya anak, lalu kita bisa mendidiknya dengan baik secara agama. Minimal sekali mendoakan kita sebagai orang tuanya, maka ini sudah cukup ya. Sudah cukup sebenarnya untuk menjadi amal baik buat kita. Itu kan karena Nabi SAW mengatakan itu kalau orang anak Adam meninggal dunia terputus semua sumber pahalanya kecuali dari 3. Di antaranya anak soleh yang mendoakannya. Juga dalam riwayat Bukhari juga, seingat saya hadis ini hadis sahih. Ya, kalau ada orang nanti pada hari kiamat diangkat derajatnya sangat tinggi di surga. Sangat tinggi. Kemudian dia bertanya kepada para malaikat, di mana? Dari mana ini? Saya perasaan tidak pernah kerjakan ini gitu. Maka kata malaikat, ini adalah istighfar anakmu untukmu. Istighfar anakmu untukmu. Jadi kita bisa lihat bagaimana besarnya manfaat itu. Yang ke-17, membentengi diri dari syaitan dan mencegah bahaya syahwat serta menghindari bahaya zina. Ya, dengan adanya tempat pelampiasan halal, maka insya Allah lebih tertutup pintu-pintu perzinahan tersebut. Kemudian yang ke-18, memelihara nasab, hukum, dan juga warisan. Ya, karena dengan menikah yang benar, maka anak-anak kita jelas status nasabnya gitu. Kalau anak haram kan lain, statusnya nggak jelas gitu. Nggak bisa dinisbatkan kepada pemilik sperma ya. Kemudian ada hukum-hukum agama yang berlaku. Begitu juga dengan warisan pada pernikahan tersebut. Jadi kita berada di sebuah sistem yang diatur oleh agama dan itu akan mendatangkan pahala. Ya, sama dengan warisan, jadi jelas keturunan pun itu akan mendapatkan hak mereka. Apa yang kita usahakan selama ini, saya misalnya sebagai ayah, ataupun mungkin siapa tahu ada seseorang yang istrinya juga punya pendapatan. Nah kemudian dia ya, meninggal dunia, maka akan tetap memberikan hak kepada ahli waris yang mereka bisa gunakan sebagai modal hidup mereka. Yang ke-19, menenangkan jiwa dan menyenangkannya dengan duduk-duduk dan saling bercengkrama, melihat aurat yang dimubahkan, serta saling bercanda. Semua itu tentunya akan menenteramkan jiwa dan memperkuat semangat ibadah. Ya, interaksi biologis, cumbuan, bercanda, segala macam. Ini bisa terjadi dalam rumah tangga. Itu halal. Dan itu sifatnya halal. Ini sudah sedikit kita singgung tadi sebelumnya. Yang ke-20, dalam SK atau surat keputusan yang diturunkan oleh PBB disebutkan bahwa orang-orang yang menikah akan hidup lebih lama dibandingkan dengan mereka yang tidak menikah. Dengan itu dapat ditegaskan bahwa menikah itu juga bermanfaat untuk kesehatan tubuh kaum laki-laki dan wanita pada batas yang sama. Nah, memang kita temukan orang yang menikah itu dengan suka dukanya rumah tangga tentunya. Kita akan temukan orang ini bisa lebih awet muda ya. Dibandingkan orang yang tidak menikah sama sekali. Kalau ada orang yang sampai 40-50 tahun tidak menikah, kita akan temukan terlihat tua sekali dibandingkan orang yang sudah menikah. Bahkan ada orang yang memang kalau dia lalui rumah tangganya dengan tulus, dengan ikhlas, saling memaklumi dan memahami, ya, berkorban untuk dengan pasangannya, kita akan temukan dia biar 40 tahun, 50 tahun tetap awet muda kelihatan. Ya. Yang ke-21, melatih diri dan membina jiwa agar mampu mengurus, mengayomi dan memberikan hak anak istri dan menjaga tanggung jawab dan bersabar dengan tanggung jawab itu untuk mengharap pahala dan ganjaran yang bisa didapatkan dari perbuatan itu. Ya. Jadi artinya mau tidak mau jadi belajar nih. Belajar jadi suami yang menaungi istrinya. Belajar jadi istri yang nanti menaungi anak-anaknya dan menjaga harta suaminya. Mau nggak mau. Ada tanda kutip ya, dipaksa untuk menjadi pemimpin dalam poin itu. Itu lingkup yang paling kecil yang bisa dia memimpin dan akan diminta pertanggungjawabannya. Yang ke-22, Islam menjadikan pernikahan sebagai ibadah. Karena dengannya manusia dapat menjaga diri dari keburukan fitnah, penglihatan yang diharamkan, dan kejahatan. Ini masih mirip-mirip dengan poin sebelumnya. Ya. Ini mohon maaf kalau memang poinnya ada mirip satu sama yang lain, karena memang penulis seperti itu ya. Saya cuma coba menambahkan syarahnya saja gitu. Kemudian yang ke-23, menyelamatkan pribadi dan masyarakat dari dekadensi moral dan dari berbagai penyakit fisik maupun psikologis. Ya.
Karena kan orang kalau dibiarkan bergaul bebas, sebentar biologi sama ini, biologi sama itu, pindah-pindah sana sini dan tidak jelas statusnya. Akhirnya ini hamil di luar nikah, ya ini digugurkan, aborsi dan seterusnya. Nah, itu kan akan merusak moral ya di tengah-tengah masyarakat gitu. Dan juga akan ada berbagai macam penyakit, penyakit kelamin, wa na'udzubillah gitu kan. Juga secara kejiwaan. Gitu kan. Siapa yang mampu menikah, hendaklah ia segera menikah agar bisa diperoleh berbagai manfaat dan kemaslahatan yang dihasilkan oleh pernikahan tersebut. Namun siapa yang belum mampu melakukannya, hendaklah ia bersabar dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla serta memelihara kehormatan dari segala yang diharamkannya. Ya. Kalau bisa dimudahkan, mudahkan. Dan saya sudah sering bilang teman-teman, alhamdulillah kita bersyukur lahir di Indonesia, di negara tercinta ini, dengan segala macam suka duka yang bisa kita lalui tentunya. Tapi ada hal yang luar biasa dalam poin kita sedang bicarakan pernikahan ini, betul-betul Allah mudahkan. Pernikahan tidak sulit di negara kita. Kecuali mungkin beberapa suku ya. Tapi kalau umumnya, ya mudah. Kita pergi ke pedalaman-pedalaman, mau nikah sama orang, kita tinggal lihat cocok. Kita datang kepada imam masjid, datang kepada kiai, datang kepada ustadz, minta tolong dibantu. Mungkin dia bisa bantu untuk mempermudah itu. Dan itu bisa kita dapatkan. Ya. Dengan mahar juga tidak mahal. Menikah sama orang yang sekufu atau sepadan. Ya, saya pernah kasih contoh di beberapa pertemuan yang lain. Di Jordan misalnya. Saya pernah tanya sendiri orang Jordan, mahal sekali orang kalau mau menikah. Bahkan bahasa dia spontan, dan ini cuma orang yang kerjanya itu setiap hari cuma menyewakan kudanya ya untuk di tempat rekreasi ya pada saat itu. Di Jordan itu. Di kota Petra pada saat itu. Dan kami bicara sama dia, tanya. Dan dia mengatakan, orang yang biasa kayak saya saja kalau mau nikah minimal harus menyiapkan $100.000. Itu 1,4 M sekian gitu. Kita alhamdulillah perangkat alat sholat, uang mungkin 5-10 juta. Nah, kita bisa melangkah menikah. Tentu tergantung kelas level keluarga yang sedang kita ingin menikah dari mereka, wanitanya. Ya. Karena kalau beberapa keluarga dan umumnya di Indonesia seperti itu, Masya Allah mudah sekali. Ya. Dan sudah menjadi rahasia umum di tempat kita, dengan mas kawin seperangkat alat sholat. Ya. Ya, itu mudah, kayak mudah gitu. Ya, Allah SWT mudahkan. Selain daripada mungkin ada biaya-biaya acara, tapi insya Allah bisa kita jangkau. Kemudian kata beliau, kalau orang tidak mampu pun maka hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendak ia menjaga pandangan mata, menjaga kemaluannya dan membentengi diri dengan berpuasa sehingga Allah memberikan karunia harta atau sampai Allah memberikan karunia harta dengan keutamaannya. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah An-Nur ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadli. Dan orang-orang yang tidak mampu kawin atau menikah hendaklah menjaga kesucian dirinya sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Makna ayat ini adalah kalau dia menjaga diri dari yang haram, maka Allah akan bukakan untuk dia pintu rezeki sehingga dia bisa mudah untuk melangkah menikah. Kata beliau, dan demikian pula sabda Nabi SAW, wahai para pemuda, siapa yang kalian yang mampu untuk menikah maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa menjadi tameng baginya. Ya. Lalu penulis mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufiknya, dan semoga salawat serta salam terlimpah kepada Nabi Muhammad, keluarga juga sahabat-sahabatnya, ridwanullah alaihim. Allahumma amin. Jadi di poin ini, boleh yang titik beratkan, menikahlah, mudahkan pernikahan, baik dari orang tua, ataupun juga dari anak-anak tersebut. Karena sering terjadi kasus, syaitan memberatkan kepada orang tua untuk melepaskan anaknya, ya. Bahkan ada yang sengaja menunda-nunda pernikahan anaknya supaya dia bisa menikmati hasil anaknya sendiri, gitu kan? Sehingga anaknya bekerja setengah mati, setiap bulan harus kirimkan gaji dan tidak menikah gitu, ya. Tidak menikah. Ya. Saya menemukan informasi, kemarin ada teman saya membahasakan ada beberapa wanita bekerja dengan gaji yang sangat tinggi sampai umur 35 tahun tidak menikah, hasilnya semua diambil oleh orang tuanya dan dia cuma diberikan transport saja. Ini kezaliman yang terjadi. Contoh saja ini. Kemudian juga ada anak-anak yang memang tidak mau. Orang tuanya sudah minta menikah, tidak mau. Karena dia sudah terlanjur menikmati pekerjaannya. Ya. Apalagi kalau ada pergaulan bebas, maka sulit. Nah, kalau kita fahami ini adalah perintah agama, ini ada pahalanya, sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, itu akan lebih mempermudah seseorang untuk bisa ya, mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup teman-teman sekalian dengan
judul yang setelahnya, yaitu hukum menunda pernikahan demi meneruskan studi. Kata beliau, ada pertanyaan, ada kebiasaan yang tersebar sekarang ini, yakni seorang wanita dan orang tuanya menolak pernikahan si wanita dengan lelaki yang melamarnya dengan alasan akan meneruskan studi dulu di SMA atau perguruan tinggi. Bahkan terkadang demi meniti karir, mengajar selama beberapa tahun. Bagaimana hukumnya? Apa nasihat Syekh kepada orang yang melakukan ini? Karena terkadang seorang wanita sudah mencapai umur 30 tahun atau lebih, belum juga menikah. Jadi ini ada pertanyaan yang dilemparkan kepada si penulis. Sekarang beliau menjawabnya. Sekaligus beliau nukil dalam bentuk buku dan masuk dalam bab khusus gitu. Beliau menjawab, hukumnya bahwa kebiasaan itu bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW. Karena beliau sendiri memerintahkan, idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu. Apabila telah datang kepada kalian seseorang pemuda yang kalian sukai agama dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri kalian. Hadis ini riwayat Tirmidzi dengan sanad hasan. Jadi bukan dikatakan tidak, tundalah dulu kalau ada yang mau melamar anak-anak kalian, ya sampai mereka itu punya kemampuan menyelesaikan studinya, menata masa depannya, memiliki rumah, memiliki tunggangan, baru kalian nikahkan. Tidak ada begitu. Siapa yang datang melamar, kalian sudah tahu agamanya, akhlaknya, nikahkan saja. Yang penting anak kalian sudah ba'ah atau punya kemampuan untuk melakukan interaksi biologis. Itu makna hadis ya. Demikian juga sabda Nabi SAW, wahai sekalian para pemuda, siapa yang diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa akan menjadi tameng baginya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Kata beliau, dengan menundahnya, berarti akan hilang banyak manfaat pernikahan. Saya nasihatkan, kata syekhnya, penulis ya. Saya nasihatkan kepada kaum muslimin dan kepada para wali dari kaum wanita, serta saudari-saudari muslimah sekalian ya, agar jangan menolak untuk menikah hanya karena ingin meneruskan studi atau ingin meniti karir mengajar. Bukankah seorang wanita bisa memberikan syarat kepada suaminya untuk tetap meneruskan studinya hingga selesai? Tanda tanya. Nanti kalau dia paksakan diri mau sekolah, bisa diberikan syarat itu. Atau untuk tetap mengajar selama setahun atau 2 tahun selama pekerjaan itu tidak menyebabkan ia lalai mengurus anak-anaknya. Ya misalnya kalau dia tiba-tiba mengundurkan diri dari tempat kerja sekarang, mungkin dia akan kena, ya karena pekerjaan ini di perusahaan non-muslim atau orang yang tidak faham agama, maka kena penalti, kena hukuman gitu kan. Ada beberapa orang pernah begitu mengatakan kepada saya, Ustaz, saya kalau mengundurkan diri sekarang untuk fokus urus suami sama anak, maka saya akan kena hukuman denda, bayar sekian dan sekian. Makanya tinggal nego sama suaminya baik-baik. Ya. Kalau saya bisa diberikan waktu, enggak, saya bekerja dulu, supaya kita tidak kena beban, dan insya Allah tidak ada pelanggaran agama, ya, maka itu mungkin masih ada celahnya. Kata beliau gitu. Hal itu tidak jadi masalah, kata beliau ya, kalau seandainya dia tidak melalaikan kewajiban-kewajiban dia. Hanya saja keberadaan seorang wanita yang terus memperdalam ilmu di perguruan tinggi yang tidak begitu dibutuhkan itu menjadi persoalan yang perlu diteliti lagi. Menurut pandangan kami, seorang wanita cukup menyelesaikan pendidikan dasar sehingga mampu baca tulis yang bisa digunakan untuk membaca kitabullah, mempelajari tafsirnya dan membaca hadis-hadis Nabi SAW beserta buku-buku yang berisi penjelasan hadis tersebut. Itu semua sudah cukup. Kecuali bila ia mempelajari ilmu-ilmu yang amat dibutuhkan oleh umat manusia seperti ilmu kedokteran dan sejenisnya. Selama dalam menekuni ilmu-ilmu tersebut, ia tidak harus melakukan hal-hal yang dilarang serta bercampur baur dengan lawan jenis dan yang lainnya. Artinya gini, bukan tidak boleh wanita kuliah, bukan. Silakan kalau memang harus kuliah, mungkin belum memang jodohnya yang pas datang, dia pasti oke, tapi jangan ada pelanggaran agama. Cuma jangan dibalik. Enggak. Ada yang melamar, sudah sampai 10, 20, 30 orang yang melamar, semua ditolak. Hanya dengan alasan apa? Nanti aja, kalau sudah selesai kuliah. Baik, mungkin laki-laki yang soleh yang datang tadi itu menikah sama wanita lain akhirnya. Yang mungkin itu merupakan anak mantu terbaik buat Anda. Kenapa Anda tolak dia? Alasannya apa gitu? Ya, Allahu a'lam. Ini kurang lebih gambaran yang disebutkan oleh Syekh tentunya.